Semangat pagi, salam anti korupsi. Semoga sahabat anti korupsi tetap semangat, berintegritas, dan juga yang paling penting sehat selalu, menjaga prokes sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai whistleblower sebagai nyawa pemberantasan korupsi. Mengapa? Kita harus mengetahui konsep bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Sehingga tentu cara-cara untuk memberantasnya harus dengan luar biasa juga. Tidak bisa dengan cara-cara yang biasa atau konvensional. Oleh karena itulah, maka di sini pentingnya whistleblower ya. Artinya whistle itu kan peniup fluid ya. Ya, whistleblower ini kalau sejarahnya panjang ya. Mulai dari pertama kali itu dulu dikenal di Inggris gitu kan sebagai orang-orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum, dan ini berfungsi efektif ketika membongkar misalnya di Italia ya mafia Sisilia yang terkenal ya, bagaimana mafia di sana itu ketika itu benar-benar rapat terorganisir untuk menutupi rahasianya yang tentu saja melakukan kejahatan-kejahatan. Kalau kita kembali ke masalah whistleblower dalam pemberantasan korupsi, kita memahami bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang tertutup. Ya, dia hanya diketahui oleh segelintir orang. Dia dilakukan oleh orang-orang intelektual. Korupsi hanya ada di tempat-tempat yang gelap, tadi saya sampaikan, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ketahuan seperti itu. Nah, oleh karena itulah penting adanya whistleblower di situ. Sebab penegak hukum tidak mungkin bisa melakukan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa adanya seorang whistleblower. Ya, bahkan disitulah undang-undang misalnya di KPK ada bagian pengaduan masyarakat. Ya, itulah tempat bagi whistleblower untuk menyampaikan informasi. Kalau kita juga memahami OTT yang ditangani oleh KPK kan selalu dikatakan ini ada informasi dari masyarakat. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa whistleblower ya, yang artinya adalah orang yang memberikan informasi ya, itu harus adalah merupakan pintu pertama ya dalam menyelesaikan kasus korupsi, karena dari situlah kemudian berkembang. Ya, kemudian ketika jadi kasus, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hukum acaranya akan berjalan. Nah, whistleblower ini memang menjadi suatu hal yang unik ya. Kenapa? Karena penjahat yang terorganisir, penjahat yang mementingkan, ketika dia terorganisir, maka dia akan membangun loyalitas ya. Ketika membangun loyalitas bisa dilakukan dengan cara memberikan kehidupan yang baik, hadiah dan sebagainya, atau bisa juga dengan cara yang kejam gitu kan. Nah, ketika tidak loyal, dia bisa disingkirkan, bahkan mungkin bisa dibunuh seperti itu. Nah, dengan itulah maka ketika ada orang berani untuk bersuara terhadap kejahatan, maka tentu perlu ada sesuatu hal yang menjadi penghargaan buat dia gitu kan. Perlu ada affirmative action gitu ya, yang bisa membuat para whistleblower ini itu berani untuk bersuara dan berani memberikan informasi, karena tadi kan tidak ada untungnya secara materi dia melaporkan. Toh ketika dia ikut terus ya juga tidak menjadi masalah buat dia. Karena ketika dia melaporkan, maka dia akan dianggap pengkhianat ya. Kemudian ya bukan hanya dia, keluarganya bisa terancam. Tapi whistleblower ini berani mengambil resiko ya untuk melaporkan hal-hal yang tidak benar.
Dan whistleblower ini bisa jadi dia adalah orang yang hanya mengetahui ya, tapi juga bisa juga dia terlibat. Nah, disinilah kita penting gitu. Ketika ada orang yang terlibat, kemudian dia ingin menjadi baik gitu kan dengan melaporkan, itu perlu diapresiasi. Kalau kita masih berbicara mengenai hukum formil, ya tentu whistleblower ini itu akan kena gitu kan. Karena apa? Misalnya dalam kasus penyuapan ternyata dia menjadi kurir uangnya, ya kenalah dia gitu kan, voltoid gitu kan, sempurna gitu kan. Artinya selama whistleblower ini bukan pelaku utama, ya harusnya diberikan penghargaan gitu kan, kasusnya tidak dinaikkan. Kenapa? Karena dia telah mengambil resiko untuk berani membuka, ya, berani membuka kejahatan yang selama ini tertutup gitu kan. Ya kalau dia tidak membuka suatu kejahatan, yang orang nggak akan tahu kejahatan tersebut dan akan hilang gitu kan. Yang melakukan kejahatan ya tenang-tenang saja, tapi karena ada whistleblower, maka kejahatan ini bisa terbongkar. Whistleblower ini tentu ketika dia memberikan informasi pasti akurat. Kenapa? Karena dia adalah orang dalam. Ya. Artinya bukan intruder ya yang disusupi ya, tapi dia insider, orang dalam yang benar-benar ada di dalamnya sehingga dia bisa tahu A sampai Z. Dia bisa tahu lokusnya bagaimana, tempusnya bagaimana, barang buktinya apa gitu. Banyak orang-orang yang ingin menjadi whistleblower sebenarnya. Kenapa? Mungkin karena dalam hati mereka merasa tidak nyaman dengan kejahatan yang pasti selalu berulang gitu kan di depan mata mereka. Tentu ada nurani ya yang membuat para whistleblower ini berani gitu ya. Sekarang kita bisa melihat juga sebenarnya banyak sudah perusahaan swasta, BUMN, pemerintah ya, kementerian membuat atau bahkan Pemda yang membuat whistleblower system. Artinya ini diakui bahwa whistleblower merupakan sarana yang tepat untuk bisa membongkar suatu kejahatan yang entah itu baik korupsi atau fraud gitu kan dan lain sebagainya. Nah, kembali ke masalah whistleblower, tentu disinilah ketika memang whistleblower itu melakukan kejahatan, disitulah pentingnya bahwa kejahatannya itu harus dinihilkan. Kenapa? Karena menghargai jasanya untuk bisa membongkar. Ingat, dia membongkar kejahatan misalnya korupsi, itu kan adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, ya, dilakukan oleh orang kuat, punya kuasa, punya kewenangan gitu kan, sehingga bisa nanti akan terjadi fight back terhadap dia gitu kan, terjadi serangan gitu kan, bahkan bisa jadi ya orang yang dilaporkan oleh dia atau diadu gitu ya, itu akan melaporkan balik atau membongkar kejahatan karena dia tentu punya kejahatan-kejahatan yang lain gitu kan. Karena memang whistleblower ini yang paling akurat ya adalah pelaku kejahatan itu sendiri, walaupun memang kejahatannya itu tidaklah sebanyak dari orang-orang yang menjadi pelaku utama seperti itu. Jadi jangan sampai nanti misalnya ada whistleblower dia bisa dikenakan gitu kan, atau diserang balik gitu kan, dibongkar kasusnya. Saya pikir ketika dia menjadi whistleblower sudah harus diapresiasi bahwa ya dia tidak bisa dipidanakan atau ditersangkakan apapun gitu ya, selama terkait dengan kesaksiannya. Apalagi bisa jadi bahwa serangan-serangan pada dia untuk melakukan kriminalisasi itu terkait dengan laporan dia. Ya, itulah sebabnya maka ketika dia ada pelaporan terhadap whistleblower, ya itu harus benar-benar dipilah bahwa ternyata ini adalah buat serangan balik gitu kan, atau ini hanya untuk melakukan
em, press gitu ya, melakukan pressure gitu kan, tekanan, eh, tekanan psikologis kah gitu kan. Ya kalau aku ke dia sih masih ini ya, gimana kalau ke keluarganya seperti itu. Makanya harusnya whistleblower ini mendapatkan perlindungan gitu, dan sudah banyak lah aturan untuk melindungi whistleblower sebenarnya ya, baik itu ada surat edaran dari Mahkamah Agung gitu kan, kemudian juga ada LPSK, bahkan penegak hukum sendiri yang dilaporkan itu punya kewajiban gitu. Dan whistleblower ini juga nggak harus dia formal, ini saya whistleblower kemudian saya mengajukan diri, ya nggak perlu di laporan apa, misalnya di laporan pengaduan itu ya di penegak hukum atau ada nama dia, ya nggak perlu gitu kan. Yang penting tahu bahwa kalau tidak ada dia maka kasus ini tidak akan terbongkar seperti itu. Nah, tentu kita memahami bahwa menjadi whistleblower itu akan sangat sulit ya, secara psikologis, secara sosiologis, bahkan mungkin secara historis. Kenapa? Mungkin dia adalah orang yang sudah mempunyai ikatan kuat gitu terhadap orang yang dilaporkan gitu kan. Kemudian yang kedua, bahwa dia juga punya ketakutan bahwa dia juga melakukan itu loh gitu kan. Makanya ya disinilah peran untuk melindungi dia gitu kan. Kemudian yang ketiga, ya dia punya diri sendiri atau keluarganya, ya takut dia apa-apain. Nah, kemudian yang keempat, bahwa dia apa ya, kalau jadi saksi ya, misalnya dia juga jadikan saksi, ya jadi saksi mahkota, dan ya kan dilindungi, tidak boleh apa namanya, saksi tersebut itu dibuka identitasnya gitu kan, pelapornya gitu kan, bisa dipidanakan orang yang membuka identitas dari pelapor gitu. Jadi um, dari kita bahwa ke depan ya kita harap banyak whistleblower ya, yang tentu ketika jadi whistleblower itu akan mampu membongkar kasus korupsi ya. Kemudian ketika kasus korupsinya sudah terbongkar, maka akan mudah lah kita untuk memberantas korupsi gitu. Namun ya memang harus ada tawaran atau bargaining juga gitu kan terhadap para whistleblower ini. Ya intinya whistleblower ini ketika dia sudah mau melaporkan, dia sudah menyerahkan lah lehernya kepada penegak hukum gitu. Karena apa namanya? Ya karena tadi apa namanya, dia adalah bagian dari kejahatan itu sendiri gitu kan, baik itu terorganisir maupun tidak terorganisir. Oke, demikian tentang whistleblower. Ya, kita harapkan bahwa whistleblower itu menjadi orang-orang yang harus dilindungi oleh negara. Kemudian banyak orang yang mau menjadi whistleblower. Kenapa? Karena tanpa whistleblower akan sulit sekali untuk memberantas kejahatan apapun ya, termasuk juga tindak pidana korupsi. Jadi teman-teman, whistleblower merupakan nyawa dari pemberantasan korupsi, karena tanpa whistleblower tidak akan terungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Terima kasih, salam anti korupsi.